Gue bosen banget sama film horor tema pesugihan. Kalian bosen gak sih? Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam bareng gue Faris. Kali ini gue akan mengajak kalian berdiskusi film perewangan, film horor Indonesia dengan tema atau premis pesugihan. No! Why? Jujur gue sudah lumayan capek dan bosen ya dengan film horor Indonesia dengan tema pesugihan gitu, karena jarang gitu ada yang fresh. Kayak kalau udah tema pesugihan tuh pasti kerasanya kayak nonton film template gitu guys. Mereka kayak udah punya formula, kayak apa ya, misalkan leluhurnya atau kakeknya atau bapaknya dulu pesugihan, jadi keturunannya sekarang yang dihantui atau nyawanya ingin diambil gitu udah. Dan film perewangan ini seperti itu. Seperti dari segi cerita ya kan, bener-bener template film pesugihan banget lah. Kayak kita harus menebus dosa-dosa leluhur kita, udah begitu saja. Ya mungkin ada beberapa, ini by the way bisa dibilang, gue nggak tahu sih dari kisahnya atau bukan ya. Gue nggak baca threadnya, cuma yang gue tahu ini diambil dari threadnya Zero Point, ditulis dari X. Dan diadaptasi menjadi sebuah film. Sebelumnya juga sudah pernah ya sebenarnya dari Zero Point tuh Diambang Kematian, tapi gue belum sempet nonton yang itu, jadi gue nggak bisa membandingkan gitu ya. Dan kalau di perewangan ini kisahnya ya apa ya, bisa dibilang kakeknya dia jadi pesugihan untuk apa ya, sesuatu lah, jadi untuk kaya, terus akhirnya dilanjutkan oleh ibunya untuk bikin usaha restorannya sukses. Dan akhirnya si anaknya ini, si Davina Karamoy dan adiknya yang masih kecil itu jadinya diteror lah guys. Kembali lagi si siapa, iblis ya bisa dibilang, atau makhluk pesugihan ini untuk meneror keluarganya gitu, untuk mengambil nyawa, untuk memakan manusia. Karena kan tumbal, dia butuh tumbal, jadi dia ingin memakan, bisa dibilang memakan tumbalnya gitu, yaitu si keluarganya cewek-cewek ini guys. Dan ya sebenarnya nggak ada yang bisa gue bahas, karena setelah gue bilang ini adalah film template, pasti gue yakin kalian sudah bisa membayangkan film seperti apa gitu. Jadi gue bisa membahas secara cerita dan plot lebih dalam gitu. Tapi mungkin apa yang bisa gue bahas ya, actingnya sebenarnya tidak konsisten, terutama lebih spesifik lagi ya, tentang aksen atau dialek Jawa. Karena ini kan filmnya mengambil settingnya gitu kayak di desa Jawa gitu guys. Terus juga Jawanya kental banget. Bahkan beberapa kayak dialog gitu mereka pakai bahasa Jawa. Terus juga orang-orangnya kan medok gitu ya, punya aksen. Jadi ada yang memang aksennya bagus, kayak si Davina Karamoy menurut gue bagus aksennya dia bagus, dan Jawanya dia tuh believable banget, medoknya sama ketika ngomong bahasa Jawanya menurut gue believable. Tapi ada beberapa aktor dan karakter lain gitu yang aksen atau dialek Jawanya tuh kelihatan banget kalau itu dibuat atau acting gitu loh. Jadi kita yang nonton kayak nggak terlalu percaya loh, dia orang Jawa bro, kayak orang kota yang apa ya, mencoba untuk ngomong medok gitu. Jadinya aneh aja ketika ditonton, kayak ya bukan orang Jawa lo gitu kita nontonnya. Tapi itu lebih ke detailnya gitu kali ya. Cuma kalau ngomongin kayak horor gitu ya guys ya, kalau horor pun menurut gue dari cerita biasa, horornya ya standar Awi Suryadi sih. Jadi jatuhnya kayak bener-bener kayak film horor template-nya dia gitu. Kayak ketebak lah jumpscare gitu ya, kayak jumpscare bahkan gue sudah bisa menerawang cuy. Gue kayak nonton film ini kayak udah tahu gitu apa yang akan terjadi. Kayak misalkan nih karakter lagi di sini ya, terus di background ada nih guys apa, sosok hantunya gitu ya, ketika ada petir bar terus kan kelihatan tuh set, terus gelap lagi, terus kita kayak apakah akan ada jumpscare, apakah ada jumpscare. Gue udah tahu pasti nggak ada, pasti disimpan, dan bener terjadi gitu loh ketika nonton film. Jadi bener-bener jumpscare-nya lumayan bisa ketebak sih. Kayak lu tau lah kapan jumpscare palsu atau fake jumpscare-nya akan keluar dan jumpscare beneran yang akan keluar, kayak bisa terasa aja. Karena mungkin sudah sering nonton film-film horor Indonesia yang lainnya gitu, dan film ini nggak begitu mengubah jumpscare-nya, nggak begitu memasukkan variasi jumpscare, jadi terasa film template horor Indonesia sih. Itu mungkin kritik terbesarnya, film ini terasa seperti template horor film Indonesia, apalagi dengan tema pesugihan yang sudah bosan, kayaknya udah nggak ada yang bisa dieksplor lagi sih dari tema pesugihan horor Indonesia gitu. Dan selanjutnya mungkin yang gue suka
Yang gue suka adalah efeknya, bukan CGI, tapi lebih ke practical effects dan make up ya, dan production design bisa dibilang. Kayak semuanya yang digunakan, lokasinya, terus setting tempatnya gitu, dekorasinya segala macam, terus pencahayaannya juga gue suka sih secara visual gitu ya. Gue suka, maksudnya bisa terasa lah Jawanya tuh kental banget, kayak terasa banget itu lagi di desa Jawa gitu, dari interiornya gitu-gitu. Itu kayak rumah Jawa banget, rumah eyang gue. Aduh, gue kayak merasa itu rumah di desa eyang gue gitu-gitu. Itu kerasa sih. Terus juga practical effects kayak dari make up hantunya sih oke sih, maksudnya desainnya meskipun simple gitu tapi menurut gue efektif, kayak ada dapet seremnya gitu, meskipun gak serem-serem banget karena treatmentnya gak begitu serem gitu ya. Cuma secara siluet udah oke sih menurut gue, kayak rambut panjang udah creepy lah bisa dibilang. Terus juga make up, gore-nya meskipun gore-nya gak begitu ekstrim ya, cuma make up-nya keren, terasa real banget. Kayak ada satu scene yang ketika ibunya lagi apa ya, disisirin apa mau diapain ya gitu, tapi di bajunya dibuat mau dilihat kan, itu kayak udah membusuk gitu, udah kebuka, udah terkoyak, udah membusuk, terus udah belatung gitu. Itu bagus menurut gue sih, itu make upnya keren banget. Efeknya aduh bagus banget sumpah. Terus juga ada momen ketika flashback tuh kan hantunya kayak menumbuk salah satu anggota keluarga gitu lah. Itu salah satu tumbalnya bisa dibilang. Itu ditumbuk gitu, gue anjay, orang ditumbuk bro. Terus ditumbuk ada tuh kan jadi efek kayak apa, penyok terus kulit kebuka. Itu bagus sih, efeknya bagus banget. Terus ketika dia jadi hantu itu kan ada efek yang sama, dia kayak udah hancur gitu mukanya kan, ada beberapa bagian badannya yang juga sudah hancur lebur lah gara-gara ditumbuk. Itu juga efeknya bagus, jadi harus gue akui dan harus apresiasi juga ya kalau practical effect di film ini dan make up-nya top notch. Tapi ya itu, balik lagi intinya adalah kesimpulan dari review ini, menurut gue film ini template film horor Indonesia yang menurut gue sudah harus ditinggalkan, sudah sangat membosankan gitu ya. Apalagi nggak ada variasi dari segi antisipasi dan jump scare yang bikin film ini nggak ada beda dengan film-film horor Indonesia mediocre lainnya. Itu aja sih. Jadi kalian boleh langsung komen di bawah lah guys, kalau kalian sudah nonton gitu, kalian langsung komen apa kalian setuju atau tidak setuju dengan gue. It's okay, kita langsung diskusi aja di kolom komentar, akan gue usahakan untuk membalas gitu ya. Kalau baca sih pasti, cuma kalau balas kadang mut-mutan gitu. Jadi kalian langsung komen aja di bawah, jangan lupa untuk di like juga dan untuk subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya, bye bye.